Bab 671, diterima. Para penyihir yang menonton berbicara satu sama lain dengan penuh semangat dan minat. Semua ini hanyalah pertunjukan bagi mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan politik antar pejuang, tapi drama terbuka lebih dari sekedar menghibur bagi mereka. Hanya untuk pertunjukan ini, membayar mana kristal tingkat 5 sudah sepadan. Namun bagi para pejuang, ini merupakan konflik yang cukup intens dan penuh emosi. Mereka adalah pejuang. Orang barbar sudah tidak ada lagi di area 23, tapi semua orang masih pernah mendengarnya, dan reputasi orang barbar bukanlah yang terbaik. Mereka tampak rendah diri dan lemah. Namun, pria Lei ini menyebut semua orang dengan tubuh intan sebagai orang barbar. Ini sangat tidak menghormati hampir setiap prajurit yang hadir. Banyak prajurit yang telah menciptakan tubuh intan mereka, dan bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang sedang dalam proses menciptakannya. Mereka telah bekerja selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad, untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka tidak dapat menerimanya ketika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa semua kerja keras mereka sia-sia. Lord Starsky tetap diam. Saat ini, dia merasa berkonflik. Di satu sisi, gangguan yang tiba-tiba dari para pejuang asing tidak menghormati dirinya dan kota bintang secara keseluruhan, dan terlebih lagi, jika para pejuang ini benar-benar menang melawan para pejuang saat ini, hal itu akan menurunkan prestise para pejuang, yang akan menjatuhkan para prajurit asing, seluruh acara dengan itu, yang akan menjatuhkan penyelenggaranya, Lord Starsky sendiri. Namun di sisi lain, jika prajuritnya mengalahkan prajurit asing, hal itu akan meningkatkan pamor para prajurit di wilayah Lightning Manor. Itu semua tergantung siapa yang menang. Lord Starsky yakin dengan kekuatan dan statusnya. Bahkan jika Tuan Penyihir misterius lebih kuat, mereka tidak bisa memasuki kota dan membunuhnya begitu saja. Lightning Manor akan bermasalah dengan itu. Itu adalah satu hal yang biasa ketika seorang Mage Lord yang tinggal di wilayah Lightning Manor membunuh Mage Lord lainnya, tapi itu adalah sesuatu yang berbeda ketika seorang Mage Lord asing melakukan hal itu. Saya telah mengambil keputusan, Lord Starsky mengumumkan. Semua orang melihat ke platform terapung. Ini adalah kejadian yang tidak biasa, tapi saya yakin semua orang telah berkumpul di sini untuk menyaksikan kelahiran pejuang terkuat di dunia. Karena itu, saya memutuskan untuk membiarkan kelompok pejuang ini mengambil bagian dalam turnamen. Para penyihir yang hadir merasa bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata Lord Starsky. Berapa banyak dari kalian yang akan bergabung? Lord Starsky bertanya pada orang berjubah biru. 2 untuk saat ini, jawab orang berjubah biru. Jika keduanya kalah, saya akan mengirimkan yang ketiga, tapi itu akan menjadi yang terakhir. Lord Starsky memandang dengan penuh minat pada 4 sosok berjubah yang tersisa. Dia tidak menyangka akan ada 3. 2 yang pertama jelas adalah orang berjubah merah, Lei, dan orang berjubah perak. Meskipun mereka mengenakan jubah ajaib, Lord Starsky bukan sembarang orang. Lord Starsky luar biasa dalam merasakan kekuatan seseorang. 2 orang berjubah merah dan perak berada di alam kelima, dan yang perak pasti lebih kuat daripada yang merah. Sebagai perbandingan, orang-orang berjubah putih dan hitam memiliki kekuatan yang berada di alam keenam, sehingga mustahil bagi mereka untuk menjadi pejuang. Tentu saja, Lord Starsky hanya bisa mengetahui kekuatan sebenarnya seseorang, bukan realem atau levelnya melalui jubahnya. Jika salah satu dari keduanya adalah penyihir puncak yang sangat kuat dan berbakat, mereka juga akan menunjukkan kekuatan seseorang di dalam alam penyihir leluhur, tapi itu tidak menjadi masalah dalam kasus ini. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pejuang bisa mencapai kekuatan seperti itu saat ini? Mungkin di masa depan, tapi tidak sekarang. Apakah ini berarti mereka menyembunyikan orang ketiga? Pikir Tuan Starsky. Apakah mereka begitu yakin dengan kekuatan mereka? Mungkin mereka mengira aku akan menolak partisipasi mereka jika aku punya kesempatan untuk menjadi pejuang ketiga. Lord Starsky merasa mereka telah menang atas dirinya, tapi itu bukan masalah besar. Setelah beberapa saat, orang berjubah perak melompat ke arena, tetapi mereka tetap berada di samping dan tidak melepas jubahnya. Ini jelas merupakan peserta kedua. Lord Starsky memberitahu 10 penyihir leluhurnya tentang bagaimana mereka harus menangani situasi saat ini, dan mereka mengangguk. Karena adanya kontestan baru, kami merombak pertarungannya, pemimpin penyihir leluhur mengumumkan. Kontestan baru bernama Lei akan melawan kontestan 32 untuk mendapatkan tempat di turnamen. Kontestan 1 dan kontestan 12 akan tetap berada di tepi arena untuk saat ini. Para kontestan saat ini tidak berada di dalam arena untuk merahasiakan identitas mereka. Itu membuat pertunjukan menjadi jauh lebih besar ketika penonton tidak tahu siapa yang akan masuk. Tapi tidak masuk akal untuk merahasiakan para kontestan lagi. Oleh karena itu, kontestan 1 dan kontestan 12 dapat tetap berada di pinggir arena dibandingkan harus mundur kembali ke ruang tunggu. Kontestan 1 dan kontestan 12 saling melirik sejenak, namun mereka berjalan ke tepi arena secara terpisah tanpa berinteraksi satu sama lain. Yang tidak disadari orang-orang adalah kontestan 1 telah mencoba membuat semacam aliansi sementara dengan kontestan 12. Ini adalah prajurit asing, dan mereka harus menjadi musuh keduanya. Namun, kontestan 12 langsung menolak. Dari apa yang dia lihat, Impose Stage ini lebih baik daripada Diamond Body Stage, membuat para pejuang asing ini lebih mirip pejuang daripada semua pejuang lain di turnamen ini. Ketika semua orang mencapai tepi arena, penyihir leluhur memanggil kontestan 32.
Gerbang terbuka, dan seorang pria muda dengan rambut coklat, membawa tombak panjang dan perisai menara, memasuki arena. Segala sesuatu yang terjadi di arena diteruskan ke orang-orang di ruang tunggu, dan mereka tidak sabar untuk menghancurkan para pejuang asing ini. Beraninya mereka menyebut mereka barbar. Lei hanya nyengir, menggerakkan trisulanya ke belakang, dan mengejek kontestan 32 dengan melengkungkan jarinya. Kontestan 32 menyipitkan matanya. Bab 672, 5 tetap. Begitu pertarungan dimulai, kontestan 32 menembak ke arah Lei, yang hanya nyengir angkuh. Kontestan 32 berada di Mid Diamond Body Stage, sedangkan Lei berada di Early Impulse Stage. Bisa dibilang, Lei berada satu tingkat di bawah kontestan 32. Bang! Lei memukul menara perisai kontestan 32 dengan trisulanya, dan keduanya menemui jalan buntu. Ini cukup mengejutkan para penonton. Tubuh berlian semakin meningkatkan kekuatan seseorang, dan kontestan 32 juga satu level di atas Lei. Namun, Lei berhasil beradu kekuatan dengan kontestan 32 secara langsung. Hanya dengan satu bentrokan ini, para prajurit menyadari bahwa Lei tidak hanya berbicara. Kontestan 32 dengan cepat mendorong trisula Lei ke samping, namun Lei hanya menggunakan kekuatannya untuk memutar trisulanya dan menggunakan ujung trisulanya untuk mendorong tombak musuh ke samping. Kekuatan impose yang Lei tunjukkan sebelumnya muncul kembali, dan tombak kontestan 32 terlempar ke samping. Bang! Namun kontestan 32 memblokir dengan perisai menaranya. Sejak saat itu, Lei melepaskan serangan satu demi satu, dan kontestan 32 terus-menerus bertahan. Dia terlempar semakin jauh, dan baloknya menjadi semakin tidak rapi. Kemudian, bang! Sebuah perisai yang terbuat dari mana muncul di depan dada kontestan 32, menghalangi serangan Lei. Para prajurit memandang dengan meringis ke arah kedua kombatan. Keduanya berhenti bergerak, dan Lei hanya menyeringai ke arah kontestan 32 sementara kontestan 32 menarik napas dalam-dalam. Pertarungan yang bagus, kata kontestan 32 setelah menarik napas dalam-dalam. Jelas sekali, para pejuang tidak seharusnya bertarung sampai mati. Semua prajurit yang hadir telah menerima lingkaran sihir yang akan memblokir serangan fatal, dan ketika lingkaran sihir itu terpicu, orang yang menggunakannya akan kalah. Aku sudah mendapatkan yang lebih baik, kata Lei dengan seringai arogannya. Para prajurit mengerutkan alis karena kesal. Lei bahkan tidak memberi mereka rasa hormat yang mendasar. Kontestan 32 pergi tanpa berkata apa-apa, berjalan menuju tepi arena besar. Lei mendengus dan juga kembali ke posisi sebelumnya di dekat tepi. Prajurit yang dikenal sebagai Lei telah mengalahkan kontestan 32 dan akan menggantikannya, penyihir leluhur mengumumkan. Lei sekarang menjadi kontestan 32. Pertarungan berikutnya, kontestan 31 melawan prajurit asing berjubah perak, penyihir leluhur mengumumkan. Prajurit berjubah perak melangkah ke tengah arena saat kontestan 31 masuk. Kontestan 31 adalah seorang prajurit tua dengan baju besi biru dan pedang besar. Anehnya, prajurit misterius itu tidak melepas jubahnya dan hanya memanggil senjatanya. Saat semua orang melihat senjatanya, mereka cukup terkejut. Itu jarang terjadi. Itu adalah busur komposit. Hampir tidak ada prajurit di Diamond Body Stage yang menggunakan busur sebagai senjata pilihan mereka. Kontestan 31 mengerutkan alisnya dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya prajurit misterius ini. Ketika penyihir leluhur mengumumkan dimulainya pertarungan, kontestan 31 melesat ke depan. Prajurit misterius itu baru saja menarik kembali talinya, dan panah logam yang bergerak dengan kilat muncul di haluan. Kemudian, mereka mengendurkan anak panahnya. Kontestan 31 memblokir dengan pedang besarnya. Boom! Serangan kontestan 31 segera dihentikan, pedang besarnya ditusukkan dengan kuat ke tubuhnya, dan dia terlempar ke belakang. Para prajurit yang menonton menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Hanya dengan satu anak panah, kontestan 31 terlempar ke kejauhan. Prajurit misterius itu menyiapkan panah lain dan menembaki kontestan 31 lagi. Bang! Mana shield milik kontestan 31 diaktifkan, menandakan akhir pertarungan. Anak panah itu akan membunuhnya. Ini brutal. Saat ini, semua orang sudah yakin. Prajurit berjubah perak lebih kuat dari Lei. Penyihir leluhur mengumumkan hasilnya, dan prajurit berjubah perak menjadi kontestan baru 31. Kontestan 31 menarik napas dalam-dalam. Kekuatanmu telah membuatku rendah hati. Terima kasih atas pertarungannya, tidak peduli seberapa singkatnya itu, katanya kepada prajurit misterius itu. Anehnya, prajurit misterius itu membungkuk sedikit dengan sopan sebelum berjalan ke tepi arena. Dibandingkan dengan Lei, prajurit ini tidak sombong dan riuh. Setelah dua pertarungan ini, turnamen resmi dimulai. Semua pertarungan telah diacak, dan Lord Starsky telah menempatkan 4 kontestan paling menarik sejauh mungkin satu sama lain. Dia sudah bisa membayangkan semifinal dan final. Kontestan yang berbeda saling bertarung di babak pertama. Kontestan 1 menang mudah melawan kontestan 30. Kontestan 12 berjuang keras melawan kontestan 16, namun ia menang. Kontestan 32, Lei, menang melawan kontestan 20 setelah pertarungan yang rata-rata. Kontestan 31 menghancurkan kontestan 18. Kontestan 1, 12, 31, dan 32 berhasil lolos ke babak kedua. Kontestan 1 menang mudah melawan kontestan 5.
Kontestan 12 berjuang keras melawan kontestan 9, namun ia menang. Kontestan 32 mendapatkan lawan pertamanya yang sebenarnya sulit dikalahkan, kontestan 13, namun ia menang. Kontestan 31 menghancurkan kontestan 7. Keempatnya berhasil mencapai perempat final. Kini hanya tersisa 8 kontestan. Kontestan 1, 2, 3, 4, 8, 12, 31, dan 32. Pertandingan pertama adalah kontestan 1 melawan kontestan 3. Kontestan 3 berada di tahap tubuh berlian akhir, namun kontestan 1 menang melawannya setelah pertarungan singkat. Kontestan 2 bertarung melawan kontestan 8 dan menang. Pertarungan yang berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya kontestan 2 menang. Kontestan 31 bertarung melawan kontestan 4. Kali ini, pertarungannya tidak mudah bagi kontestan 31. Kontestan 31 sebenarnya perlu bergerak mengelilingi arena dan menembakkan beberapa anak panah. Kontestan 4 jelas tidak mudah, apalagi dia berada di tahap tubuh berlian akhir. Namun, kontestan 31 akhirnya menang. Saat ini, pendekar yang dipastikan lolos ke babak semifinal adalah kontestan 1, 2, dan 31. Ini menyisakan satu pertarungan terakhir di perempat final. Kontestan 12 versus kontestan 32. Pertarungannya panjang dan brutal, dan para prajurit serta penyihir yang melihatnya cukup terkesan. Kedua prajurit ini cukup berbakat, dan mereka berdua cukup kuat untuk melawan Archmage di level mereka. Perlu diingat bahwa kontestan 1 berada di tahap tubuh berlian puncak, dan kontestan 2 berada di tahap tubuh berlian akhir. Namun, keduanya sebenarnya berada di alam kelima awal. Jika mereka benar-benar berada di alam akhir atau puncak kelima, bukankah mereka akan lebih kuat dari orang lain? Setelah pertarungan yang panjang dan seru, akhirnya muncullah pemenang. Pemenangnya adalah bab 673, kontestan 31. Lei mendengus. Kemudian, mana shield di sekelilingnya perlahan menghilang, dan panah yang memicu mana shield jatuh ke tanah. Lei telah melawan kontestan 12 secara merata, tetapi dengan tambahan busur komposit, Lei terpaksa melakukan beberapa gerakan terburu-buru dan canggung. Karena haluan itu, Lei kalah. Varians senjata, ya, kata Lei sambil menyimpan trisulanya. Sepertinya aku meremehkan kekuatannya. Lei tidak bisa mengeluh karena keduanya berada di level yang sama. Lei telah kalah secara adil. Kontestan 12 mengangguk. The Impossible Stage lebih dari mengesankan. Sudah lama sekali sejak aku menjalani pertarungan yang sulit melawan seseorang yang levelnya sama denganku. Lei mendengus lagi, tetapi orang-orang yang lebih tanggap akan menyadari bahwa dia sebenarnya hanya ingin terlihat tegar dan meremehkan. Beberapa orang tahu bahwa Lei menikmati pujian itu. Selamat, kata Lei ketika seringai arogannya kembali. Kamu mungkin termasuk di antara 20 pejuang paling kuat di dunia, tapi aku tidak berani bertaruh. Para prajurit segera mengerutkan alis mereka, dan bahkan kontestan 12 pun tampak kesal. Kontestan 12 kini berada di antara 4 besar di turnamen tersebut. Apakah Lei mengatakan bahwa ada lebih dari 16 prajurit di luar turnamen yang bisa mengalahkannya? Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Apa, kamu tidak percaya padaku? Lei bertanya sambil menyeringai. Menurut Anda mengapa saya dipilih secara khusus untuk turnamen ini? Itu karena saya rata-rata, kata Lei sambil tertawa. Orang-orang hanya memandang Lei dengan alis berkerut. Saya adalah pejuang tahap impose yang paling rata-rata. Saya telah memahami jalan rata-rata, yang menjadikan seorang impose rata-rata. Saya telah terlibat dalam beberapa pertempuran berbahaya, tetapi itu tidak biasa bagi saya. Saya telah dikirim untuk menunjukkan kekuatan rata-rata seorang prajurit impose stage. Dan dengan kekuatan rata-rataku, aku berhasil mencapai 8 besar di sini. Sejujurnya itu cukup menyedihkan. Sebagian besar prajurit menjadi marah lagi. Mereka jelas tidak mempercayai kata-kata Lei, dan mereka merasa Lei hanya mengatakan hal ini untuk tidak menghormati mereka. Kontestan 1 mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Lei. Sulit untuk mengakuinya, tapi dia percaya pada Lei. Lei kehilangan aura tertentu yang dimiliki orang-orang berkuasa. Orang-orang seperti kontestan 1 dan kontestan 12 memancarkan aura khusus yang membuat mereka tampil berbeda dari yang lain. Lei tidak memilikinya. Tentu saja, setiap orang yang berhasil mencapai alam kelima adalah seorang jenius, tetapi tingkat kejeniusan yang berbeda-beda akan semakin terlihat ketika seseorang semakin kuat. Lei mungkin berada di atas rata-rata pada tahap jalan sejati, tetapi sekarang, dia berada di atas rata-rata. Kontestan 12 juga mempercayai Lei, namun dibandingkan dengan kontestan 1, kontestan 12 senang mendengarnya. Dia senang bahwa dia bukan satu-satunya pejuang yang membawa kemajuan bagi para pejuang. Siapa yang menciptakan tahap impose? Kontestan 12 bertanya. Perhatian penonton langsung tertuju pada dua kontestan yang berbicara itu lagi. Benar, siapa yang menemukan impose stage? Lei terus menyeringai. Itu adalah tuanku, katanya. Orang-orang menunggu penjelasannya, tetapi Lei sudah selesai berbicara. Dan siapa tuanmu? Kontestan 12 bertanya. Lei tertawa kecil dan berbalik. Kalahkan temanku, dan kamu akan mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, Lei berjalan ke pinggir arena. Kontestan 12 menyipitkan matanya. Lei telah memanggil orang yang menemukan Master Impose Stage, yang memberinya petunjuk tentang identitas Master tersebut.
Ada kemungkinan bahwa seorang mage yang kuat telah muncul dengan Impose Stage, tetapi jika itu masalahnya, Lei tidak akan menyebut mereka master. Ini lebih cocok untuk prajurit yang lebih kuat. Para penonton menjadi lebih bersemangat karena semakin banyak intrik yang ditambahkan ke dalam permainan. Setelah jeda singkat, semifinal pun berlangsung. Saat ini, malam telah tiba, dan para kontestan bertarung di arena gelap yang diterangi cahaya buatan yang meniru cahaya obor. Pertarungan pertama di babak semifinal adalah kontestan 1 melawan kontestan 2. Ini awalnya seharusnya menjadi final, tetapi dengan penambahan 2 prajurit misterius, segalanya telah berubah. Kontestan 1 dan kontestan 2 adalah teman, dan mereka sangat mengenal satu sama lain. Keduanya bertarung cukup lama, namun terlihat jelas kontestan 1 lebih unggul. Ini sebenarnya bukan pertarungan sebenarnya, melainkan lebih merupakan pertandingan eksibisi. Kontestan 2 tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan kontestan 1. Setelah beberapa menit, kontestan 1 menang. Itu adalah pertarungan yang menyenangkan. Kontestan 1 sekarang berada di final, dan lawannya adalah kontestan 12 atau kontestan 31. Kemudian, pertandingan kedua babak semifinal pun berlangsung. Kontestan 12 versus kontestan 31. Kontestan 12 memandang kontestan 31 dengan ekspresi serius, namun penonton yang lebih peka memperhatikan bahwa ada perasaan diterima dalam aura kontestan 12. Kontestan 12 tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan kontestan 31. Namun dia akan tetap memberikan yang terbaik. Jika teman Anda dikirim sebagai representasi dari pejuang Impose Stage paling rata-rata, Anda mungkin dikirim sebagai representasi dari apa yang dapat dicapai oleh Impose Stage di tangan seorang jenius, kata kontestan 12. Kontestan 31 mengangguk tanpa berkata-kata. Saya tahu bahwa saya tidak bisa menang melawan Anda, kata kontestan 12. Namun, aku tetap meminta rasa hormatmu. Jika saya akan melawan seseorang, saya ingin melihat siapa yang saya lawan. Kesunyian. Para prajurit dan penyihir tertarik untuk melihat seperti apa rupa kontestan 31. Setelah beberapa detik, kontestan 31 melepaskan jubahnya. Penampilan kontestan 31 kini terungkap, dan ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut. Itu adalah seorang wanita. Tidak ada yang menyangka hal itu. Ada banyak penyihir wanita, tapi prajurit wanita pada dasarnya tidak ada. Kontestan 31 memiliki rambut panjang berwarna putih keperakan, dan dia mengenakan baju besi perak yang pas. Orang mengira dia terlihat cukup cantik dan heroik. Kontestan 12 pun kaget saat melihatnya. Melawan penyihir wanita adalah satu hal, kata kontestan 31, tetapi melawan pejuang wanita adalah hal lain. Saya telah melihat banyak pejuang bersikap lunak terhadap saya karena saya seorang wanita, dan saya tidak membutuhkan belas kasihan seperti itu. Itu sebabnya saya mengenakan jubah itu, jelasnya. Saat ini, orang-orang telah pulih dari keterkejutannya, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat ke kontestan 31 lagi, keterkejutan mereka kembali muncul tetapi karena alasan yang berbeda. Levelnya, kontestan 12 menarik napas dalam-dalam dan mendesah tak berdaya. Kontestan 31 berada di tahap pemaksaan awal, sama seperti Lei dan dia. Namun, dia menang melawan kontestan 4, yang berada di tahap tubuh berlian akhir. Tentu saja, kontestan 31 perlu bergerak sedikit, tapi dia tidak pernah berada dalam bahaya kalah selama pertarungannya. Paling-paling, pertarungan itu merupakan pemanasan yang baik baginya. Sesuatu seperti itu akan sangat mengesankan bagi seseorang yang berada di tahap Mid Impose, tapi dia telah melakukannya di tahap Early Impose. Dia dengan mudah melompat 2 level melawan prajurit Diamond Stage. Faktanya, setelah melihat pertarungannya dengan kontestan 4, kebanyakan orang yakin dia juga bisa menang melawan kontestan 2. Dan mereka juga mengira dia mungkin punya kesempatan untuk mengalahkan kontestan 1. Namun, dia baru berada di tahap pemaksaan awal. Kontestan 12 ingin melawan kontestan 1 untuk menunjukkan seberapa besar potensi yang dimiliki Weapon Variant Stage, namun kontestan 31 sebenarnya memiliki peluang nyata untuk menang. Perbedaan antara kontestan 12 dan kontestan 31 terlihat jelas. Dari segi potensi, mereka tidak berada pada level yang sama. Bab 674, Guru. Pertarungan antara kontestan 12 dan kontestan 31 berjalan sesuai harapan. Kontestan 12 tidak pernah punya peluang. Setelah mana shield kontestan 12 dinonaktifkan, dia hanya melihat ke tanah dengan ekspresi melankolis dan penerimaan. Itu pertarungan yang bagus, kata kontestan 31. Kontestan 12 tidak langsung menjawab. Kau tahu, aku tidak pernah benar-benar berbakat. Kesunyian. Saya bersikap santai selama tahun-tahun awal saya. Saya tidak dapat membayangkan mendedikasikan begitu banyak waktu saya untuk menjadi lebih kuat sebagai orang yang benar-benar luar biasa di level saya. Aku tidak pernah memberikan segalanya. Dan kemudian, istriku dibunuh oleh binatang buas yang sedikit lebih kuat dariku. Kalau saja aku berusaha lebih keras, aku bisa melindunginya. Kontestan 12 menghela nafas lagi. Saat itulah aku benar-benar mulai mencoba, tahu. Katanya sambil menatap kontestan 31. Tetapi sekeras apapun aku berusaha, ada begitu banyak orang yang jauh lebih kuat dan lebih pintar dariku. Kerja kerasku tidak penting. Saya tahu ini bukan urusan Anda, kata kontestan 12 sambil melihat ke samping. Saya pikir saya baru saja kehilangan kendali. Lupakan apa yang saya katakan.
Kesunyian. Kebanyakan orang bosan dengan cerita sedih itu. Ada begitu banyak orang di dunia yang memiliki cerita serupa. Itu pada dasarnya normal. Berapa banyak orang yang kamu anggap lebih unggul dari dirimu sendiri? Kontestan 31 bertanya. Lebih dari 20. Lebih banyak lagi, jawab kontestan 12. Namun, kamu berada di 4 besar di turnamen ini, kata kontestan 31. Menurutku, rasa mengasihani diri sendiri tidak bisa dibenarkan. Berhentilah melihat kegagalanmu dan lihatlah kesuksesanmu. Setelah itu kontestan 31 berjalan menuju pinggir arena. Kontestan 12 hanya menghela nafas lagi sebelum berjalan ke pinggir arena. Pertandingan antara dia dan kontestan 31 telah memukulnya pada tingkat yang mendasar. Tahap memaksakan. Apakah Impose Stage benar-benar lebih baik daripada Weapon Variance Stage? Kontestan 12 menghela nafas sekali lagi. Saya pikir meningkatkan kekuatan prajurit secara keseluruhan adalah tugas saya, pikirnya. Nama kontestan 12 adalah Oliver, dan dia adalah penerus Sang. Sedihnya, Oliver dipilih bukan karena bakatnya yang luar biasa, melainkan karena pola pikirnya. Dia adalah orang altruistik yang suka membantu orang lain. Baginya, manfaat yang diperoleh secara kolektif lebih besar daripada manfaat yang diperoleh secara individu. Dan dia telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Dia telah menciptakan tahap varians senjata, tahap kelima yang sebenarnya berguna bagi para pejuang. Dia telah melakukan persis apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Tapi dia bukan seorang jenius. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia mencapai alam kelima, dan dia pantas mendapatkan setiap pujian yang bisa dia dapatkan untuk itu. Sayangnya, itu adalah potensi maksimalnya. Alam ke-6 tidak akan mungkin dia capai seumur hidupnya. Dia sudah berusia lebih dari 600 tahun, dan dia baru berada di tahap varians senjata awal. Saat Oliver memikirkan tentang hidupnya, final dimulai. Kontestan 1 melawan kontestan 31. Kontestan 1 menanggapi pertarungan ini dengan sangat serius. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah melawan prajurit 3 tingkat di bawahnya. Ini akan menjadi penghinaan terbesar sepanjang hidupnya, dan juga akan mempermalukan setiap prajurit di wilayah Lightning Manor. Dia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dalam pikirannya, jika kalah, dia akan mati. Pertarungan dimulai, dan kontestan 1 langsung menyerang kontestan 31. Kontestan 31 terus melompat sambil menembakkan anak panah, namun tubuh kontestan 1 terlalu kuat. Dia dengan mudah memblokir dan menangkis anak panah saat dia menembak ke arah kontestan 31. Kontestan 1 tidak main-main. Dia sangat serius. Ketika kontestan 31 menyadari bahwa strateginya saat ini tidak berhasil, dia juga menjadi serius. Bersinar, busur gabungannya tiba-tiba menghilang, dan busur yang jauh lebih besar muncul di tangannya. Mata kontestan 1 menyipit sementara yang lainnya menjadi lebih bersemangat. Lalu, dia menembak. Bang! Untuk pertama kalinya, kontestan 1 dihentikan tugasnya, tapi dia juga tidak terluka. Anak panah dari busur yang lebih besar terbang lebih cepat dan jauh lebih kuat. Ketika kontestan 1 dihentikan, 2 anak panah kecil ditembakkan ke arahnya, dan dia melakukan yang terbaik untuk memblokirnya. Saat ini, kontestan 31 berpindah-pindah antara kedua busurnya secara teratur. Busur yang lebih besar lebih kuat tetapi tidak dapat menembakkan anak panah sebanyak itu, sedangkan busur yang lebih kecil justru sebaliknya. Dengan beralih di antara mereka, serangannya menjadi jauh lebih sulit untuk diatasi. Namun setelah sedikit menyesuaikan strateginya, kontestan 1 masih berhasil memperpendek jarak keduanya. Akhirnya, kontestan 31 juga menggunakan anak panahnya untuk membuat beberapa rune ajaib dan lingkaran ajaib antara dirinya dan lawannya. Semua orang menonton dengan napas tertahan. Kontestan 31 sangat berbakat dan kuat. Bahkan para penyihir pun terkejut. Dengan kekuatan itu, bukankah kontestan 31 akan memiliki kesempatan melawan Archmage yang levelnya lebih tinggi darinya? Seorang pejuang yang benar-benar bisa melompati level melawan seorang mage. Ini sungguh tidak nyata. Kita harus ingat bahwa kontestan 1 bisa menang melawan Archmage 2 tingkat di bawahnya tetapi tidak melawan 1 tingkat di bawahnya saja. Kontestan 12, Oliver, bisa melawan mage setingkatnya. Tapi kontestan 31 bisa melawan mage di atas levelnya. Kemampuan untuk menang melawan penyihir 1 tingkat di atas dirinya adalah sesuatu yang akan memberi seseorang kesempatan untuk bergabung dengan kekaisaran ketika mereka mencapai alam ke-6, dan hanya 1% penyihir leluhur yang dapat bergabung dengan kekaisaran. Kontestan 31 benar-benar jenius. Namun, kontestan 1 menggunakan seluruh kekuatan dan pengalamannya untuk maju. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kontestan 1 juga nampaknya meningkat. Dan akhirnya, kontestan 1 menutup kesenjangan sepenuhnya. Saat itu, pertarungan telah usai. Itu jauh lebih sulit, tetapi kontestan 1 menang. Dia telah melakukannya. Dia telah membela kehormatan semua pejuang. Namun, hanya sebagian kecil pejuang yang berbagi pemikirannya. Ada 3 level antara kedua lawan. Tentu saja para pejuang tetap senang karena kontestan 1 menang, namun itu adalah kemenangan yang pahit. Kontestan 1 terengah-engah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat saat tubuhnya bergetar. Dibandingkan dengan dia, kontestan 31 tampak agak santai. Sepertinya dia baru saja menyelesaikan latihan yang bagus.
Lei di sini untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan rata-rata prajurit Impossible Stage. Tiba-tiba kontestan 31 berkata. Kontestan 1 mendongak dari tanah dan menatap mata kontestan 31. Saya dikirim ke sini untuk menunjukkan potensi Impossible Stage, kata kontestan 31. Tapi turnamen ini diadakan untuk mencari pejuang terkuat di dunia, dan itu bukan saya. Dan kamu juga bukan, kata kontestan 31. Kontestan 1 tidak menunjukkannya, tapi dia merasa gugup dan takut jauh di dalam hatinya. Lei berkata bahwa kamu akan bertemu guru ketika kamu berhasil mengalahkanku. Awalnya, aku berharap menang melawanmu, tapi ternyata tidak. Sepertinya aku masih belum cukup kuat untuk menggantikan posisi guru. Setelah dia mengatakan semua itu, kontestan 31 meletakkan busurnya dan berjalan ke arah Lei, yang bersandar di dinding arena sambil menyeringai. Tiba-tiba, getaran kecil terdengar di udara, dan hanya penyihir leluhur yang menyadarinya. Para penyihir leluhur melihat ke sumber getaran kecil itu, Lord Starsky. Saat ini, Lord Starsky sedang melihat ke tengah arena dengan tatapan tajam. Getaran itu muncul karena Lord Starsky sangat terkejut hingga dia kehilangan ketenangannya sesaat. Para penyihir leluhur melihat ke tempat yang dilihat Lord Starsky, dan mata mereka membelalak. Dari mana datangnya orang itu? Entah bagaimana, seseorang berhasil muncul di tengah arena tanpa mereka sadari. Bagaimana mereka melakukan itu? Kontestan 1 membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyadari bahwa ada orang baru yang muncul relatif dekat dengannya, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia sama sekali tidak memperhatikan pria itu. Itu adalah salah satu dari orang-orang berjubah, yang mengenakan jubah putih. Apakah ini tuan mereka? Apakah ini orang yang menciptakan Impossible Stage? Entah kenapa, kontestan 1 langsung terintimidasi. Ada tekanan unik yang datang dari orang berjubah putih itu. Itu bukanlah tekanan khas dari orang yang sangat berbakat tetapi tekanan dari sesuatu yang tidak wajar. Entah kenapa, kontestan 1 teringat pada seseorang. Dulu ketika kontestan 1 masih remaja, dia menghina salah satu teman sekelas barunya karena menjadi anak kaya yang mendapatkan semua yang dia inginkan. Kemudian, dia pergi berburu bersama teman-temannya, dan anak kaya itu menemani mereka sebagai pemandu. Ketika anak itu telah menjadi pejuang tahap jalan sejati, kontestan 1 melihatnya lagi, dan tekanan yang dia rasakan saat ini sangat mirip dengan tekanan yang dia rasakan saat itu. Nama kontestan 1 adalah Elfer, dan dia pernah satu kelas dengan Sang. Dan saat ini, Elfer menyadari siapa orang di depannya, dan dia tidak bisa memutuskan bagaimana perasaannya jika bertemu orang itu lagi. Tapi ada satu hal yang jelas. Ini menjelaskan dari mana Impossible Stage berasal. Bab 675, Orang di White. Elfer, kontestan 1, memandang orang berjubah putih di depannya. Dia yakin bahwa ini adalah Sang, orang suci yang jatuh, orang yang menghilang lebih dari 500 tahun yang lalu setelah diduga membunuh Gerald. Sebelumnya, Elfer merasa gugup dengan tuan misterius dari para pejuang asing. Kontestan 31 sudah jauh lebih kuat dari yang dia kira, dan dia takut dia akan kalah melawan guru misterius ini. Namun, dia masih punya harapan. Tapi tidak lagi. Elfer mengenal Sang. Elfer telah melihat kekuatan Sang. Elfer telah melihat apa yang bisa dilakukan Sang. Dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin menang. Semua penyihir yang menonton memandang orang berjubah putih dengan kaget. Mereka belum pernah melihat orang ini bergerak sama sekali. Para penyihir yang kuat ini secara otomatis merasakan setiap gerakan kecil di dalam spirit sense mereka, tetapi orang ini telah tiba di tengah arena tanpa mereka sadari. Ini juga salah satu alasan mengapa Lord Starsky sangat terkejut. Dia sudah merasakan orang itu bergerak, tapi sebenarnya dia perlu memperhatikan untuk mengikuti gerakannya. Ini seperti seseorang merasakan sedikit kesemutan di lengannya dan melihatnya untuk memastikan apakah memang ada sesuatu atau tidak. Ini bisa dianggap sangat mengesankan untuk membuat tuan penyihir memperhatikannya. Tapi, tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan mengapa Lord Starsky terkejut. Alasan lainnya adalah kekuatan orang itu. Sebelumnya, dia telah memecat orang-orang berjubah putih dan hitam karena mereka berada di alam penyihir leluhur. Seorang pejuang tidak mungkin sekuat itu. Setidaknya jangan sekarang. Elfer hanya memandang orang berjubah putih dengan ekspresi rumit tanpa menyiapkan senjatanya. Orang berjubah putih perlahan mengangkat lengan kanannya, memberi isyarat agar Elfer menyerangnya. Dia juga belum mengeluarkan senjatanya. Mengapa kamu kembali? Elfer bertanya dengan suara yang penuh dengan campuran emosi yang tidak bisa dibedakan. Kemarahan, kebencian, ketidakpastian, ketakutan, kegugupan, rasa ingin tahu, kasihan, kegembiraan. Semuanya tercampur begitu saja. Elfer sering memikirkan apa yang akan dia katakan kepada Sang jika dia muncul kembali. Dalam benaknya, dia selalu membayangkan dirinya meneriaki Sang, menuntut penjelasan mengapa dia membunuh Gerald. Dia ingin tahu apa yang mungkin menggerakkan Sang melakukan hal itu. Bagaimanapun, Gerald dan Sang adalah teman terdekat. Tapi ketika Elfer benar-benar berdiri di depan Sang, dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dia rasakan atau lakukan. Sang sebenarnya masih hidup, seorang pejuang yang mengenal almarhum dekan, guru-guru tua, dan dunia sebelum Perang Revolusi. Oliver juga secara teknis masih hidup sebelum perang dimulai, tetapi dia baru muncul di Akademi Prajurit sesaat sebelum perang dimulai, dan pada saat itu, segalanya sudah memburuk.
Tapi Sang hidup di masa ketika tidak ada pertempuran antara prajurit dan penyihir, zaman yang berkembang pesat dan relatif damai. Sekarang, semua kerajaan telah lenyap, dan para pejuang mengetahui tentang dunia luar. Dunia 5 kerajaan sudah tidak ada lagi. Dan sebagai prajurit tertua yang masih hidup, Elfer merasa sendirian. Sepertinya dia satu-satunya yang menyaksikan dan tinggal di Storm Eagle Zone, wilayah Duke Warwine, bagian dari kerajaan Sky Thunder. Tapi sekarang, ada orang kedua. Seseorang yang telah melalui periode waktu yang sama dengannya. Semua rencana Elfer telah lenyap, menghasilkan satu pertanyaan sederhana mengapa Sang ada di sini. Sang, orang berjubah putih, tidak menjawab. Dia hanya mengangkat lengannya. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua bertarung dulu. Perhatian semua orang tertuju pada platform terapung. Lord Starsky memandang dengan mata menyipit ke arah orang berjubah putih. Karena standar prajurit saat ini, tidak masuk akal untuk percaya bahwa orang berjubah putih adalah seorang pejuang. Para penyihir saling memandang dengan bingung. Kekuatan pertempuran orang berkulit putih berada di alam ke-6, dan mempercayai bahwa ini adalah seorang pejuang tanpa bukti apapun adalah hal yang mudah tertipu dan bodoh, kata Lord Starsky. Penonton memahami apa yang dikatakan Lord Starsky dan menyetujuinya. Prajurit terkuat di dunia hampir tidak bisa menang melawan Mid Archmage. Sungguh bodoh jika percaya bahwa ada seorang pejuang yang bisa menang melawan penyihir leluhur. Jika kamu ingin bertarung, aku memerlukan bukti identitasmu, Lord Starsky mengumumkan sambil menatap orang berjubah putih. Sang tidak melakukan apapun selama sekitar 3 detik. Aku kenal dia, tiba-tiba Elfer berkata kepada Lord Starsky. Dia adalah seorang pejuang. Penonton memandang kontestan satu dengan heran. Kontestan satu menjaminnya. Lord Starsky melirik Elfer, dan Elfer menyadari makna yang lebih dalam di baliknya. Penyihir lain tidak memperhatikan pandangan itu, dan mereka belum menerima pesannya, tapi Elfer menerimanya. Dan Elfer hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya karena frustrasi. Arti di balik pandangan itu sederhana saja. Jangan angkat bicara, prajurit. Turnamen ini menandakan pencapaian tertinggi bagi para pejuang. Para pejuang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Elfer telah diingatkan akan kenyataan. Bahkan dalam turnamen yang membahas tentang pejuang, Elfer, sebagai pejuang terkuat di dunia yang diakui secara publik, tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapatnya. Dia mungkin prajurit terkuat, tapi pada akhirnya, Elfer hanya memiliki kekuatan yang setara dengan Mid Archmage. Dan apakah seorang Mid Archmage mempunyai hak untuk mengadu kepada Tuan Penyihir yang terlambat? Baik, kata orang berjubah putih. Saat Oliver yang saat ini berada di pinggir arena mendengar suara itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Dibandingkan dengan Elfer, Oliver tidak terlalu mengenal Sang. Dia hanya berinteraksi dengannya sekali dalam hidupnya. Sang perlahan melepas jubahnya, memperlihatkan rambut hitam panjangnya dan perban di sekitar matanya. Ketika seluruh jubahnya lenyap, semua orang akhirnya bisa melihat kekuatan Sang. Puncak alam kelima, kekuatan pertempuran yang sangat tinggi. Penonton tidak mau mengakuinya, tapi mereka tahu bahwa orang baru ini bisa melawan penyihir leluhur. Namun hal yang paling mengejutkan adalah hal lain. Kekuatan pikirannya. Alam penyihir puncak tinggi. Pikirannya sangat lemah. Ini hanya berarti satu hal. Orang ini adalah seorang pejuang. Dan yang sangat kuat. Bab 676, Trik Cerdas. Saat Elfer merasakan aura Sang, semua keraguannya lenyap. Dia melakukannya. Sang telah membunuh Jeral. Elfer bukan anak kecil lagi, dan dia sudah hidup sangat lama. Dia tahu banyak tentang orang, dan hanya dengan melihat Sang, dia tahu bahwa Sang telah membunuh Jeral. Dia tahu itu karena aura Sang terlalu steril dan apatis. Sepertinya dia sangat takut merasakan emosi positif apapun terhadap manusia lain. Elfer tahu bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Melakukan suatu tindakan yang sangat menyakitkan sehingga hanya penghapusan emosi sepenuhnya yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Orang yang tidak mengenal Sang yang lama tidak akan bisa merasakan hal-hal seperti ini, tapi Elfer sangat mengenalnya. Sang telah membunuh Jeral. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Mengapa? Elfer bertanya sambil menatap Sang. Kenapa harus? Pengkhianat. Seseorang berteriak dari tepi arena. Oliver menembak ke arah Sang, wajahnya berkerut karena kebencian dan kemarahan. Kamu membunuhnya. Oliver berteriak ketika semua amarahnya yang tertahan meledak. Kau yang membunuhnya. Kaulah yang menyebabkan begitu banyak saudara laki-lakiku meninggal. Oliver memanggil semua senjatanya. Sang melambaikan tangan kanannya. BOOOM. Semua senjata, kecuali tombak Oliver, pecah dan berubah menjadi debu saat Oliver terlempar ke dinding arena. Para penonton terkejut melihat pertukaran itu, tetapi hanya penyihir leluhur dan Lord Starsky yang bisa merasakan rahasia sebenarnya dari serangan itu. Binatang leluhur. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh binatang leluhur. Ya, Sang telah meluncurkan koneksi dunianya. Mengapa? Karena dia tidak perlu merahasiakannya lagi karena usia dan alamnya. Seorang pejuang tahap impose awal yang mengetahui koneksi dunia akan sama saja dengan mengejutkan seluruh dunia karena itu berarti bahwa pejuang tersebut mungkin telah memahami konsep ini pada tahap jalan sejati. Tapi di Peak Impose Stage, ini tidak akan terlalu mengejutkan lagi. Lagi pula, orang-orang di level itu secara khusus berupaya memahami hal yang mereka butuhkan untuk alam berikutnya.
Seorang penyihir sejati awal yang mengetahui konsep level 1 akan dianggap sebagai monster, namun penyihir sejati puncak yang mengetahui hal yang sama hanya akan dianggap sebagai penyihir sejati yang akan segera menjadi penyihir tinggi. Terlebih lagi, banyak penyihir sejati puncak yang mengetahui konsep tingkat 1. Banyak dari mereka yang fokus untuk memahami lebih jauh sebelum melakukan terobosan. Hal yang sama juga berlaku bagi para pejuang. Jika koneksi dunia diperlukan untuk mencapai alam ke-6, Sang hanyalah seseorang yang berhasil mengambil langkah itu tanpa benar-benar menerobos. Artinya, di mata publik, Sang siap mencapai alam ke-6. Tentu saja, mengungkap kekuatan koneksi dunia masih akan mengejutkan dunia karena itu berarti Sang telah menemukan cara bagi para pejuang untuk mencapai alam ke-6, tapi itu tidak akan membuatnya tampak seperti monster yang sangat berbakat. Setelah melemparkan Oliver ke dinding, Sang tidak mengatakan apapun. Pembunuh. Siapa? Tiba-tiba, seluruh arena ditekan oleh spirit sense yang sangat kuat. Semua prajurit di arena merasa tidak bisa bernapas lagi, dan bahkan Elver pun merasa hampir tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, seorang pria muda dengan rambut hijau dan biru sedingin es muncul di langit. Sang tidak memandang pemuda itu. Kamu membunuh ayahku. Pria itu berteriak sambil menyiapkan fokusnya. Ini adalah George, putra Gerald, dan dia adalah penyihir leluhur awal. Sekilas, hal ini tampak mengejutkan. George, putra Gerald, sudah berada di alam penyihir leluhur. Namun, kita harus ingat bahwa George sudah berusia sekitar 600 tahun. Mencapai alam penyihir leluhur pada usia itu bisa dianggap rata-rata. Bukan hal yang aneh baginya untuk menjadi penyihir leluhur. Terutama ketika dia punya alasan yang sangat bagus untuk mengejar kekuasaan. George segera merapal beberapa mantra sambil menembak ke depan. Kemudian, dia melepaskan tombak sangat cepat yang terbuat dari es. Retakan, tombak itu mengenai lingkaran sihir yang mengelilingi arena itu sendiri dan pecah. Orang luar tidak boleh ikut campur, kata penyihir leluhur di arena kepada George. Ini adalah pertarungan antar pejuang. George hampir meledak amarahnya. Dia membunuh ayahku. Dia adalah penjahat yang membunuh seseorang yang bekerja untuk Lightning Manor. Ketua Hakim mengerutkan alisnya. Penjahat yang dicari oleh Lightning Manor. Itu akan menjadi masalah. Apakah kamu punya bukti? Tanya ketua juri. Bukti. Dia berdiri di sana. Kita semua kenal dia. Kita semua tahu apa yang telah dia lakukan. George berteriak dengan marah. Namanya adalah Pedang Sang, dan dia dianugerahi gelar pangeran dan kemudian gelar penasihat oleh mendiang ayahku, Raja Badai Area 23. Ayah bekerja di Lightning Manor sebagai asisten pengawas Area 23, dan dia terbunuh oleh dia. Ketua Hakim tidak yakin apakah dia harus mempercayai penonton ini atau tidak. Semuanya tampak sangat aneh. Mengapa penjahat yang dicari oleh Lightning Manor muncul di depan jutaan orang? Itu sangat tidak masuk akal. Ya, itu dia. Oliver berteriak sambil perlahan berdiri lagi di dekat tepi arena. Ini Pedang Sang, dan dia telah membunuh Raja Badai. Elver memandang Sang dengan ekspresi penuh rasa kasihan sebelum menghela nafas. Aku juga mengenalinya. Itu adalah Pedang Sang, pembunuh Raja Badai. Sang tidak menjawab. Ketua Hakim memandang Lord Starsky dan meminta perintah tentang bagaimana melanjutkannya. Lord Starsky tetap diam sejak Sang melepas jubahnya, dan ekspresinya tetap curiga sejak saat itu. Sepertinya dia sedang memikirkan atau merencanakan sesuatu. Saat ketua juri meminta perintah, Lord Starsky meliriknya sekilas. Kemudian, Lord Starsky memandang Sang, dan seringai muncul di wajahnya. Skema kecil yang cerdas, kata Lord Starsky. Kesunyian. Kamu menyamar sebagai pejuang terkenal yang akan dikenali semua orang supaya tidak ada yang meragukan identitasmu. Saat ini, para penonton berbicara satu sama lain dengan kebingungan. Sedihnya, kamu tidak tahu kalau aku juga cukup mahir dalam konsep cahaya. Maaf, tapi mantra penyamaran kecilmu tidak berhasil padaku. Kamu bukan orang Sang ini. Kamu hanyalah penyihir leluhur yang menyamar sebagai prajurit untuk meyakinkan prajurit kami agar pindah ke wilayahmu. Trik yang cukup cerdik, tapi tidak berhasil padaku. Bab 677, berbohong. Reaksi terhadap kata-kata Lord Starsky beragam. Para penyihir di antara penonton, menyadari, bahwa Sang bukanlah seorang pejuang tetapi seorang penyihir yang menyamar sebagai seorang pejuang dan memandangnya dengan jijik. Ini menjelaskan banyak hal. Tentu saja, tidak mungkin ada prajurit dengan kekuatan penyihir leluhur. Kemungkinan Tuan Penyihir menyamar lebih tinggi daripada kemungkinan keberadaan prajurit seperti itu. Kebanyakan dari mereka merasa seperti orang bodoh karena mereka mempercayai taktik yang begitu jelas. Sebagian besar prajurit bingung dan berkonflik. Apakah Sang benar-benar seorang penyihir? Namun, untuk 3 orang yang mengenali Sang, omong kosong. George berteriak, itu Pedang Sang. Aku tahu itu. Apakah kamu meragukan perasaan Raja Penyihir akhir sebagai penyihir leluhur awal? Lord Starsky bertanya dengan suara tegas. George mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya karena marah dan frustrasi. Dia hanya ingin mengungkap identitas Sang dan membunuhnya oleh Lightning Manor. Namun, jika dia terus bersikeras bahwa Sang adalah seorang pejuang, Lord Starsky mungkin akan membunuhnya. Meskipun keinginan George untuk membalas dendam kuat, dia juga memiliki keluarga dan menikmati hidup. Dia ingin Sang mati, tapi dia tidak akan mengorbankan nyawanya untuk membalas dendam. Jadi, George berhenti bicara dan hanya melihat ke samping dengan ekspresi marah.
Oliver dan Elver memandang George dan Lord Starsky. Mereka tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Mereka tahu bahwa ini pasti Sang di depan mereka. Auranya terasa terlalu nyata. Selain itu, jika beberapa penyihir ingin menyamar sebagai Sang, mereka akan mengambil wujud Sang sejak saat itu. Satu mata, baju besi hitam, ekspresi tegas. Sebaliknya, orang di depan mereka tidak memiliki mata, mengenakan jubah putih, dan memiliki ekspresi tanpa emosi. Ini pastinya Sang, tapi Lord Starsky mengatakan ini bukan Sang. Dan Oliver serta Elver tahu alasannya. Itu untuk menjaga para pejuang di kotanya. Jika Lord Starsky menerima bahwa Sang adalah seorang pejuang, hampir tidak ada prajurit yang akan tinggal di Star City dan bekerja untuk Warrior Guild. Kekuatan Sang terlalu besar bagi seorang pejuang, dan semua pejuang akan mengikutinya untuk belajar darinya. Tentu saja, para prajurit mengetahui bahwa Sang adalah orang suci yang jatuh dan bahwa dia telah membawa bencana yang mengerikan kepada para prajurit ketika dia membunuh Raja Badai. Namun, insentif kekuasaan akan terlalu kuat. Selain itu, mereka bahkan tidak perlu belajar langsung dari Sang. Mereka hanya bisa belajar dari salah satu prajurit Impossible Stage lainnya. Dan di mana seseorang bisa menemukan prajurit Impossible Stage? Nah, untuk saat ini, tidak ada yang tahu, tapi semua orang tahu bahwa, pada suatu saat, hal itu akan diketahui publik. Saat ini, mereka hanya tahu bahwa prajurit Impossible Stage berasal dari kekaisaran yang berbeda. Pada akhirnya, sebagian besar prajurit akan meninggalkan kekaisaran, dan kekaisaran dengan prajurit tahap Impossible akan meninggalkan kekaisaran Lightning Manor dalam debu ketika menyangkut para prajurit. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan hal ini terjadi adalah dengan melukiskan Sang sebagai seorang penyihir. Kamu mengirimkan 2 prajurit terkuatmu ke turnamen, kata Lord Starsky. Namun, mereka tidak cukup untuk menang atas prajurit kita. Itu sebabnya kamu membuat penyamaran ini. Tuan Starsky terkekeh. Saya kira Anda tidak terlalu percaya diri dalam penyamaran, itulah sebabnya penyihir ini tidak ikut serta dalam turnamen sejak awal. Sejujurnya, percobaan pertamamu cukup bagus, tapi penyamaran ini terasa lebih seperti kamu sedang berusaha keras. Menyedihkan sekali. Penonton dengan bersemangat berbicara satu sama lain sementara para prajurit mengerutkan kening karena ketidakpastian. Apakah semua ini palsu? Dan kemudian, Sang menghela nafas. Saya tahu rencana ini tidak akan berhasil, katanya. Sesaat kemudian, Sang menjentikkan jarinya. Siapa? Tiba-tiba, kekuatan pikirannya mencapai tingkat penyihir leluhur pertengahan. Dan kemudian, dia melayang ke arah orang berjubah biru dan berhenti di situ. Ketika semua orang merasakan kekuatan pikiran Sang, mereka menjadi yakin. Ini hanyalah penyihir leluhur. Ketika Lord Starsky melihat itu, dia menyipitkan matanya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Jelas sekali, Lord Starsky berbohong. Tidak ada penyamaran. Tetapi ketika dia berbohong dan mengatakan bahwa ada penyamaran, Sang telah melakukan penyamaran yang membenarkan kebohongan Lord Starsky. Dan Lord Starsky tidak yakin apa tujuannya. Yah, Lei, prajurit berambut merah, berkata sambil melangkah maju bersama kontestan 31, kamu benar. Kami tidak berpikir itu akan berhasil. Lord Starsky memandang Lei dengan mata menyipit. Ayo, kata Lei kepada kontestan 31 di sampingnya. Kami baru berada di tahap Impossible selama lebih dari 50 tahun. Kami baru bisa kembali dalam 50 tahun atau lebih. Pada saat itu, saya mungkin tidak memerlukan bantuan Anda untuk memenangkan turnamen apapun yang akan diselenggarakan oleh orang-orang ini. Kontestan 31 hanya mengangguk tanpa berkata-kata dan mengikuti di belakang Lei saat mereka berdua melayang ke arah ketiga rekannya. Dan kemudian, Lord Starsky menyadari mengapa Sang menyamar. Sang tidak pernah menjadi komponen utama plot mereka. Mereka sebenarnya tidak membutuhkan Sang. Kekuatan Lei dan kontestan 31 jauh lebih dari cukup untuk meyakinkan banyak pejuang untuk berpindah pihak. Jadi bagaimana jika Sang adalah seorang penyihir leluhur? Dalam beberapa tahun, tidak akan ada satupun prajurit tersisa di wilayah Lightning Manor yang mungkin bisa melawan kekuatan prajurit wanita dengan 2 busur. Tapi mengapa Sang muncul? Untuk mengatasi ancaman terbesar, pernyataan bahwa para pejuang ini adalah penyihir. Sebelumnya, Lord Starsky masih bisa mengatakan bahwa kedua prajurit ini adalah penyihir yang menyamar. Tentu saja, mereka mungkin telah menciptakan kekuatan baru yang mengesankan bagi para pejuang, tetapi pada akhirnya mereka tetaplah penyihir. Tapi sekarang, Lord Starsky hanya mengatakan bahwa Sang adalah seorang penyihir, dan dia bahkan mengatakan bahwa 2 WARRIOR lainnya cukup kuat. Dia telah memastikan bahwa mereka berdua adalah pejuang. Bagaimana jika sekarang dia mengatakan bahwa kedua prajurit ini juga penyihir? Tidak banyak orang yang mempercayainya. Ketiga orang itu mengenakan kembali jubahnya dan berhenti di belakang orang berjubah biru. Itu adalah tontonan yang menghibur, kata orang berjubah biru. Terima kasih telah menerima kami. Kami akan kembali ke Ichi Bastion di Kekaisaran Keluarga Twilight Dust. Bab 678, Pembayaran. Saat kelima orang berjubah itu berbalik untuk pergi, Lord Starsky memutuskan bahwa sudah cukup. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Dia bertanya dengan mata menyipit. Bersinar, bersinar, 2 rekan Lord Starsky, yang juga memimpin Star City, muncul di sampingnya. Sekarang, ada 3 raja penyihir berdiri terbang di atas Kolosseum, dan penonton merasakan tekanan di atmosfer meningkat.
Kelima orang berjubah itu berhenti, dan orang berjubah biru itu menoleh ke arah Lord Starsky. Ya, kupikir kita bisa pergi begitu saja, kata mereka. Tuan Starsky mendengus. Aku baik-baik saja dengan prajuritmu yang bergabung dalam turnamen karena mereka adalah prajurit, tapi aksi kecilmu dengan penyihir leluhur yang menyamar sudah keterlaluan. Meskipun kata-kata memprovokasi dari prajurit merahmu dapat diartikan sebagai olok-olok antar pesaing, upaya terang-teranganmu dalam menyelundupkan penyihir leluhur ke dalam turnamen sudah keterlaluan. Kamu melanggar kemurnian turnamen, dan tindakanmu tidak menghormati keseluruhan Star City. Semakin banyak Lord Starsky berbicara, semakin gugup penontonnya. Ini buruk. Jika para Mage Lord ini memutuskan untuk bertarung, ada kemungkinan semua orang di sini akan mati. Terus, orang berjubah biru itu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Tuan Starsky mendengus. Siapa? Ketiga Raja Penyihir memanggil fokus mereka. Kami akan memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Para penyihir yang menonton segera menjadi ketakutan dan meninggalkan Star Colosseum. Bang, atau, setidaknya, mereka mencobanya. Begitu mereka mencapai tepian, mereka dihentikan oleh penghalang tak kasat mata. Apakah menurutmu, sebagai penguasa Star City, pertempuran di dalam Star City akan memberimu keunggulan? Orang berjubah biru bertanya sambil tertawa kecil. Mata Tuan Starsky menyipit. Ini tidak melibatkan penonton. Dia berteriak. Orang berjubah biru tertawa lagi. Saya memutuskan siapa yang terlibat atau tidak. Ini melanggar hukum antar kekaisaran. Teriak Tuan Starsky. Orang berjubah biru hanya tertawa kecil. Yah, jika aku tidak menyandera beberapa orang, aku akan mati, kan? Katakan padaku, apa hukuman karena melanggar hukum ini? Ini kematian, kata orang berjubah biru. Kalau aku mau mati, sebaiknya aku membawa 1 juta orang yang termasuk dalam pembunuhku ke akhirat. Setidaknya itu berarti sesuatu, kan? Lord Starsky hanya memelototi orang berjubah biru saat dia berbicara dengan kedua temannya melalui transmisi suara. Ini adalah situasi yang sangat sulit untuk dijalani. Boom! Tiba-tiba, 7 penyihir leluhur di antara penonton meledak menjadi hujan darah. Lord Starsky mengertakkan gigi sementara penonton menjadi ngeri. Jangan coba-coba merusak mantraku, kata orang berjubah biru. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan mengalami nasib yang sama. Pada saat itu, para pejuang dihadapkan pada kenyataan. Para pejuang telah berkembang sejauh ini, dan mereka menjadi sangat kuat. Namun, pada saat ini, hanya satu pemikiran dari orang berjubah biru akan menghapus kemajuan ratusan tahun bagi para pejuang. Semua prajurit terkuat di dunia berkumpul. Lebih dari 95% prajurit Diamond Body Stage berada di dalam Star Colosseum. Satu pemikiran dan para pejuang harus memulai lagi. Para prajurit itu sangat kuat, tetapi di hadapan para penyihir yang benar-benar kuat, mereka masih hanyalah mainan yang tidak penting. Mereka tidak memiliki otonomi. Mereka hanya hidup karena para penyihir mengizinkan mereka untuk hidup. Sang sudah mengenakan jubahnya lagi, itulah sebabnya tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Saat ini, ekspresi Sang sangat intens. Itu adalah campuran dari konsentrasi, kegembiraan, dan kegugupan. Pembayarannya akan segera tiba. Tentu saja, Sang tidak bisa meninggalkan Ichi Bastion begitu saja untuk melakukan perjalanan keliling dunia secara acak. Dia adalah anggota kuil darah, dan mereka tidak akan mengalihkan pandangan darinya begitu saja. Karena itu, Sang harus meyakinkan kuil darah agar mengizinkannya berkeliling dunia. Jadi, dia telah memberitahu mereka cara yang baik untuk mempercepat rencana tersebut. Bergabunglah dengan turnamen dan tunjukkan Impose Stage kepada semua orang. Tentu saja, Sang juga memasukkan dirinya ke dalam skema tersebut, dan penampilannya akan menarik perhatian semua prajurit dan Lightning Manor. Jika semuanya berhasil, Lord Starsky akan memberitahu Lightning Manor, dan Lightning Manor akan menghubungi keluarga Twilight Dash. Kemudian, rencana mereka akhirnya selesai. Namun Sang juga ingin dibayar untuk itu. Rencana yang dibuat oleh kuil darah selama berabad-abad terakhir akhirnya akan selesai, dan Sang akan membayar kembali investasi kuil darah beberapa kali lipat. Kerja sama mereka akan berakhir, dan kedua belah pihak akan senang dengan hasilnya sambil berpisah secara baik-baik. Selain itu, Sang telah melakukan pekerjaan luar biasa selama berabad-abad yang lalu dengan penciptaan prajurit Impose Stage. Kuil darah sangat senang dengan hasilnya. Sekarang, bagaimana perusahaan yang baik memperlakukan karyawannya yang baik? Perusahaan yang buruk akan menekan mereka semakin keras, namun perusahaan yang baik akan memberi penghargaan kepada para pekerja keras untuk memotivasi orang lain agar bekerja sama kerasnya dan juga memastikan bahwa pekerja yang baik tetap menjadi pekerja yang baik. Itu adalah keuntungan jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek. Jadi, ketika Sang meminta satu hal terakhir sebelum kerja sama mereka berakhir, kuil darah terbuka terhadap saran tersebut. Terlebih lagi, suatu hari nanti Sang mungkin akan menjadi seseorang yang sangat penting dengan bakatnya, dan berada di sisi baik orang seperti itu sangatlah berguna. Dan saat itulah Sang meminta pembayaran terakhirnya, yang akan dibayarkan sekarang juga. Saat ini, Lord Starsky berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja setelah mengumumkan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi, tapi dia juga tidak bisa menyerang secara sembarangan, atau seluruh kotanya akan berubah menjadi reruntuhan dengan jutaan orang sekarat. Kau menggagalkan rencana kecil kami, kata orang berjubah biru.
Kami gagal dalam upaya kami, dan itu sudah cukup memalukan bagi kami. Membunuh kita sepertinya berlebihan, bukan? Orang berjubah biru itu mencibir. Tapi aku mengerti kalau kamu ingin melepaskan sedikit amarahmu. Jadi, kenapa aku tidak menemanimu sebentar? Fokus biru muncul di samping orang berjubah biru, dan mereka melayang ke atas. Mari kita berduel persahabatan, Lord Starsky, kata orang berjubah biru. Hanya kamu dan saya, dan apapun yang terjadi, terjadilah. Itu tadi di sini, pembayaran Sang. Sang sedang mencari cara untuk mencapai alam berikutnya, dan kesempatannya akhirnya tiba. Dia mendapat kesempatan untuk menyaksikan pertarungan antara dua raja penyihir. Bab 679, Rasa Roh. Lord Starsky memandang orang berjubah biru dengan mata menyipit. Dia ingin membunuh kelima orang itu, tapi dia tidak bisa. Jika tidak, orang berjubah biru pada dasarnya akan meledakkan Star City. Sayangnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menurutinya. Jika dia berhasil menang melawan Mage Lord musuh dalam duel, dia bisa membunuh mereka dan kemudian membunuh 4 lainnya. Itu adalah satu-satunya kesempatannya. Baik, kata Lord Starsky. Sesaat kemudian, kedua rekannya meninggalkan arena. Koloseum itu sangat besar, tetapi bagi para raja penyihir, itu tidak besar sama sekali. Berada 100 km jauhnya dari Tuan Penyihir pada dasarnya seperti berdiri di samping mereka. Jadi, meskipun kedua raja penyihir telah meninggalkan arena, bagi orang berjubah biru, mereka masih terlihat seperti berdiri tepat di samping mereka. Jelas sekali, Lord Starsky tidak bersikap adil. Dia bertingkah seolah dia menerima duel yang adil, tapi kehadiran dan bahaya terus-menerus dari kedua temannya akan memberi tekanan pada Tuan Penyihir musuh karena mereka bisa menyerang kapan saja. Bagus, kata orang berjubah biru. Kemudian, Lord Starsky dan lawannya terbang ke langit. Kekuatan destruktif dari Tuan Penyihir terlalu besar untuk ditangani oleh arena. Arena ini dibangun untuk menahan binatang leluhur, bukan Tuan Penyihir. Setelah mendaki sekitar 150 km, keduanya berhenti. Pada ketinggian seperti itu, udara menjadi sangat tipis, dan lingkungan sekitar menjadi cukup dingin. Namun, karena atrium jauh lebih besar dari bumi, kedua raja penyihir itu masih berada dalam atmosfer atrium. Tentu saja, pada ketinggian seperti itu, hanya penyihir leluhur yang bisa menyaksikan pertarungan tersebut. Archmage normal hanya memiliki spirit sense dengan radius 50 km. Banyak prajurit dan penyihir ingin menonton, tapi mereka terlalu takut untuk mendekat. Mereka belum pernah melihat para raja penyihir bertarung, tapi mereka bisa membayangkan bahwa kekuatan penghancur yang dilepaskan selama pertarungan semacam itu akan sangat berbahaya. Sementara itu, para penyihir leluhur menjadi sangat bersemangat dengan prospek menyaksikan dua raja penyihir bertarung. Ada banyak hal yang bisa mereka pelajari dengan menyaksikan pertarungan semacam itu. Tentu saja, karena Spirit Sense Sang memiliki radius 250 km, dia juga bisa menyaksikan pertarungan tersebut, tapi tidak ada yang perlu mengetahuinya. Besarnya Spirit Sense seseorang merupakan indikator kuat dari kekuatan pertempuran seseorang. Kebanyakan orang mengira Sang adalah penyihir leluhur, tetapi ada juga beberapa orang yang mengetahui bahwa Sang hanya berada di alam puncak kelima. Memiliki Spirit Sense dengan radius 100 km sudah cukup mengesankan dan menempatkan seseorang di 5% teratas Archmage. Spirit Sense dengan radius 150 km akan menempatkannya di 0,1% teratas. Orang-orang seperti ini bisa memasuki kerajaan manapun yang mereka inginkan. Sayangnya, hanya yang terkuat dari 0,1% ini yang bisa menjadi orang-orang terpilih di kekaisaran. Memiliki Spirit Sense dengan radius 200 km terhitung legendaris bagi orang normal. Masyarakat umum bahkan tidak yakin apakah itu ada. Tentu saja orang seperti itu ada, tetapi keberadaan mereka dirahasiakan. Orang-orang ini bertarung satu sama lain untuk mendapatkan posisi tunggal sebagai raja penantang di kekaisaran tertentu, dan jika mereka gagal mendapatkan posisi tersebut, mereka akan menjadi pemimpin tertinggi di antara para raja penyihir. Mereka akan mendapatkan tempat seperti asisten raja penyihir atau pemimpin wilayah penting. Misalnya, manajer yang bertanggung jawab atas area 61 hingga 80 di Lightning Manor adalah salah satunya. Area 61 hingga 80 adalah tempat asal sebagian besar Mage Lord Lightning Manor, dan mengelola area ini adalah hal yang sangat penting bagi Lightning Manor. Dan Spirit Sense dengan radius 250 km. Tidak selalu ada orang seperti itu di dunia. Memiliki Spirit Sense dengan radius 250 km hanya mungkin jika seseorang memahami konsep 5 tingkat 2 sebelum menjadi seorang Archmage, yang benar-benar konyol dan hampir mustahil untuk dicapai. Hanya penyihir tinggi yang menghabiskan sebagian besar umur panjang mereka saat diberi sumber daya yang sangat besar oleh kekaisaran yang bisa berharap untuk mencapai sesuatu seperti itu, dan bahkan dengan semua itu jarang terjadi. Turnamen untuk memperebutkan posisi raja penyihir berikutnya diadakan setiap 1000 tahun sekali, dan seorang raja penyihir dapat hidup hingga 25.000 tahun. Jadi, secara teoritis, setiap Mage Lord memiliki 25 peluang untuk mengikuti turnamen jika mereka melakukannya dengan sangat cepat. Ketika Dewa mengatakan bahwa Sang termasuk dalam 10 besar, dia tidak merujuk pada orang-orang yang saat ini berada di alam penyihir agung. Sebaliknya, dia merujuk pada 10 raja penyihir terkuat saat ini dan betapa kuatnya mereka di level Sang. Jika Sang berhasil mempertahankan kekuatan pertempurannya saat ini pada level yang relatif sama jika dibandingkan dengan orang-orang di levelnya, dia akan mencapai level para raja penyihir ini.
Tentu saja, kekuatan Sang juga bisa turun jika dibandingkan dengan orang lain yang levelnya sama. Beginilah betapa legendarisnya seseorang dengan Spirit Sense dengan radius 250 km. Pada saat ini, dari gabungan 9 kerajaan, hanya ada satu penyihir agung yang memiliki rasa roh seperti itu. Rata-rata, gabungan semua kerajaan akan melahirkan salah satu dari orang-orang ini setiap 200 tahun atau lebih, tapi ada kalanya tidak ada satupun, dan ada juga saat di mana ada 3 orang. Sedangkan untuk masyarakat umum, tidak satupun dari mereka yang berpikir bahwa mungkin ada penyihir agung dengan indera roh sejauh 250 km. Itu sungguh konyol. Jika Sang mengatakan bahwa dia memiliki Spirit Sense dengan jarak hanya 150 km, dia sudah mengundang bahaya. Karena itu, Sang bertingkah seolah dia tidak bisa melihat pertarungan antara dua raja penyihir. Adapun kuil darah, mereka mengetahui sebagian tentang kekuatan Sang. Mereka mengira Sang memiliki Spirit Sense dengan radius 200 km, seseorang dengan kekuatan untuk menyaingi elit rahasia kerajaan. Itu juga mengapa mereka sangat ingin berinvestasi padanya. Pengaruh Sang terhadap para pejuang bernilai banyak uang, namun kekuatan pribadinya juga bernilai sama. Karena itu, Mage Lord dari kuil darah bertarung di ketinggian 150 km. Seperti itu, Sang masih bisa menonton. Bab 680, Warna. Kedua Mage Lord saling berhadapan saat fokus mereka mulai berputar dengan cepat. Lord Starsky dan teman-temannya masih tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Mage Lord di depan mereka, itulah sebabnya mereka berhati-hati. Namun, mereka meragukan bahwa Tuan Penyihir asing lebih kuat daripada Tuan Starsky. Bagaimanapun juga, Lord Starsky adalah Lord Penyihir yang terlambat. Keheningan di antara mereka berdua terasa tegang. Tiba-tiba, sambaran petir yang sangat terang keluar dari tangan Lord Starsky. Pada saat yang sama, fokus Lord Starsky menggantikan semua mana di sekitarnya dengan mana air, yang pada dasarnya menciptakan lautan besar di langit yang sebenarnya bukan lautan. Saat semua ini terjadi, mana di sekitarnya sepertinya menghilang. Untuk sesaat, Sang merasa seluruh mana di dunia telah lenyap. Kemudian, semua mana diganti dengan mana air, dan sambaran petir yang dahsyat membentang ke cakrawala saat mereka mengubah segalanya menjadi lautan petir yang pepatah dan literal. Kedua teman Lord Starsky melindungi Star City dari mantranya. Jika tidak, sekitar 50 km di sekitarnya akan berubah menjadi debu. Kekuatan penghancurnya membuat Spirit Sense manapun tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Semua ini terjadi hanya dalam sepersekian detik. Mana normal menghilang dan digantikan oleh mana air, yang kemudian secara efektif digantikan dengan mana petir. Tidak ada satu orang pun di bawah level Raja Penyihir yang tidak terkejut. Itu hanya satu gerakan, tapi satu gerakan ini menunjukkan perbedaan antara penyihir leluhur dan Raja Penyihir. Ketika Sang merasakan kekuatannya, dia merasa dunia yang benar-benar baru telah terbuka baginya. Dulu ketika Sang melihat Storm Eagle terbang melewati Warriors Paradise, dia merasakan kekuatannya. Jika ia mau, ia bisa mengubah surga prajurit menjadi puing-puing. Namun, Tuan Starsky, jika dia mau, dia bisa mengubah seluruh Storm Eagle Zone, termasuk Storm Eagle itu sendiri, menjadi sebuah kawah. Storm Eagle akan menjadi tak berdaya di hadapan Lord Starsky seperti Monster Soldier Stage yang berada di depan Storm Eagle. Lord Starsky bisa melepaskan ledakan yang sangat besar sehingga Storm Eagle akan berubah menjadi debu seperti binatang lainnya. Tidak akan ada perbedaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang teringat akan kehidupannya di bumi. Ini dia. Inilah kekuatan yang dimiliki senjata nuklir modern. Itu adalah sebuah bencana. Itu adalah bencana besar. Itu adalah sebuah bencana. Sebuah kekuatan alam. Orang yang kurang berpengalaman mungkin tidak bisa membedakan semua perbedaan dalam serangan Lord Starsky. Bagi mereka, semuanya akan menjadi putih dengan lightning mana. Untungnya, Sang cukup berpengalaman. Saya tidak yakin, tapi menurut saya ada dua kekuatan dengan kekuatan yang sama dan dua kekuatan dengan kekuatan yang lebih kecil. Setidaknya, itulah yang saya rasakan. Mungkin juga ada lebih banyak lagi. Jika seorang penyihir leluhur membutuhkan konsep tingkat 4 untuk menjadi Raja Penyihir, dan dengan asumsi Lord Starsky baru saja menggunakan konsep tingkat 4-nya, ini mungkin berarti dia juga mengetahui konsep tingkat 4 yang kedua karena ada dua kekuatan yang setara. Petirnya sangat kuat, tapi juga diperkuat oleh konsep cahaya yang sangat kuat. Airnya terasa lebih lemah, dan saya tidak sepenuhnya yakin apa yang terjadi terakhir kali. Ledakan putih lightning mana hanya bertahan sepersekian detik sebelum menghilang. Sang nyaris tidak bisa merasakan bagaimana mana petir dengan cepat ditarik ke arah Raja Penyihir berjubah biru sebelum semuanya digantikan dengan mana air yang padat. Sang Raja Penyihir berjubah biru selamat, dan mereka menyerang balik. Kali ini, Sang dapat merasakan konsep yang sangat kuat terkait dengan air yang menyerang musuh, namun dia juga dapat merasakan tiga konsep yang lebih lemah yang mendukung konsep yang lebih kuat. Sang tidak yakin apa ketiga konsep yang lebih lemah ini, tapi mereka merasa familiar. Air mata luar angkasa. Kepala Sang bergerak sedikit menghadap orang berjubah hitam di sampingnya, yang baru saja menyampaikan dua kata ini kepadanya. Orang berjubah hitam adalah penyapu yang membawa Sang ke lentera langit saat itu, dan ketika dia menyebutkan air mata luar angkasa, dia merujuk pada air mata luar angkasa yang telah mereka lalui dalam perjalanan mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, Sang menyadari apa itu ketiga konsep tersebut. Ruang, waktu, dan gravitasi. Namun,
Itu jelas bukan konsep tingkat 4, yang berarti konsep tingkat 3. Namun, hal itu cukup mengejutkan dan mengesankan. Sang tidak yakin konsep apa yang digunakan oleh penguasa wilayah, penguasa penyihir berjubah biru, sebagai konsep utamanya, tapi dia berasumsi itu adalah konsep air, sungai tingkat 4. Mustahil untuk mengetahui bagaimana tepatnya mantra ini terlihat atau bekerja pada Sang. Kekuatannya begitu dahsyat hingga dunia Sang seperti berubah warna lagi dan lagi. Sesaat kemudian, semua mana air lenyap lagi, dan mana api yang diisi dengan mana cahaya menggantikannya lagi. Langit di atas Star City berubah warna dengan cepat saat berbagai jenis mana memenuhi sekeliling dan diserap kembali. Beberapa detik berlalu, dunia terus berubah warna. Berbagai jenis mana memenuhi dunia sebelum menghilang. Meskipun Sang tidak bisa mengulurkan spirit sense-nya ke arah kedua Mage Lord, dia bisa melihat ke arah yang berbeda, dan apa yang terjadi di sana sama mengejutkannya. Di sisi lain, lebih dari 200 km jauhnya dari Sang dan lebih dari 300 km secara diagonal dari dua Raja Penyihir, berbagai jenis mana tidak terlalu kuat. Dengan melihat bagian paling tepinya, Sang dapat melihat bagaimana aksi mana. Itu adalah sebuah siklus. Itu seperti air pasang. Satu jenis mana terbentang jauh di kejauhan. Kemudian, mana semacam itu dengan keras ditarik kembali ke titik di mana ia benar-benar lenyap. Jika pikiran Sang bekerja lebih cepat, dia akan dapat melihat satu momen di mana tidak ada mana di sekitarnya. Kemudian, semuanya akan diganti dengan mana yang berbeda lagi. Dan, yang paling menarik dari semuanya, mana alami di luar medan perang dengan cepat melesat ke arah dua Raja Penyihir. Sepertinya medan perang itu sia-sia, dan semua mana di atmosfer hanyalah air. Semua mana alami lenyap begitu saja ke tempat kedua Raja Penyihir bertarung. Hal menarik lainnya adalah natural mana memasuki medan perang tetapi tidak pernah keluar. Ini memberi Sang pemikiran yang menarik. Ini kebalikan dari domain entropi saya. Saya mengubah elemental mana menjadi natural mana, tetapi mereka mengubah natural mana menjadi elemental mana. Saya pikir saya mengerti apa yang mereka lakukan. Ini mirip dengan World Connection-ku, tapi versinya lebih halus. Sementara aku meminjam kekuatan dunia dan menggunakannya untuk menyerang lawanku, mereka pada dasarnya menyerap dunia sebelum melepaskan semuanya lagi. Cara saya seperti melempar bola besar ke arah lawan sementara mereka pada dasarnya melempar batu kecil. Keduanya sama-sama berat, tapi yang satu menghasilkan damage yang jauh lebih besar. Kompresi dan kepadatan. Pada saat yang sama, Sang teringat akan konsep tubuh intan. Kompresi. Sementara pertarungan berlanjut di atas Sang, dia hanya fokus pada tubuhnya sendiri. Secara khusus, dia fokus pada paru-parunya. Serap dan lepaskan. Kemudian, Sang kembali fokus ke tepi medan perang. Saya rasa saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mencapai alam keenam. Aku hanya tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.